Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang bab lanjutan dari pengertian sistem pengendalian manajemen di minggu sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang understanding strategis. Jadi, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen itu erat sekali kaitannya dengan strategi, maka hari ini kita akan membahas tentang apa itu strategi. Oke, kemudian, nah ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu terkait dengan strategi. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan sendiri itu ditentukan oleh CEO perusahaan dengan nasihat dari anggota lain dari manajemen senior perusahaan dan biasanya juga diratifikasi oleh dewan direksi. Dan tujuan ini atau tujuan perusahaan itu di banyak perusahaan, tujuan awal itu banyak yang ditetapkan oleh pendiri perusahaan. Begitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan strategi dan tujuan perusahaan, kita tahu bahwa kebanyakan dari perusahaan atau hampir semua perusahaan memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, ini berarti kita harus tahu dulu maksud dari profitabilitas di dalam bidang bisnis ini seperti apa. Gitu ya. Jadi profitabilitas ini di bidang bisnis merupakan hal yang penting yang merupakan tujuan dari banyak perusahaan atau organisasi yang biasanya diekspresikan atau dihitung menggunakan rasio. Gitu ya, banyak sekali rasio-rasio untuk menghitung profitabilitas. Ada ROA, ROE, ROI, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, profitabilitas ini juga mengacu pada keuntungan jangka panjang, tidak hanya keuntungan saat ini saja. Sehingga banyak beberapa pengeluaran itu yang menghabiskan biaya untuk saat ini, sehingga mengurangi keuntungan atau profitabilitas saat ini, tetapi dia akan datang itu memunculkan keuntungan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti biaya penelitian dan iklan. Mungkin kalau kita mau meneliti, misalkan kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan. Wah, saat ini sedang ada COVID, kita melakukan penelitian untuk mencari pengobatan COVID atau obat COVID paling bagus itu seperti apa. Nah, ketika melakukan penelitian, mungkin biaya yang dikeluarkan itu banyak sekali. Ya, tapi ketika penelitian itu berhasil dan obatnya atau vaksinnya itu dijual, nah mungkin bisa lebih untung dari biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, itulah tadi gambaran contoh mengapa profitabilitas itu sifatnya jangka panjang. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang seringkali kita dengar juga bahwa perkembangan saat ini itu juga menggeser tujuan utama perusahaan dari yang awalnya hanya profitabilitas, lambat laun sudah banyak yang menganggap bahwa tujuan perusahaan itu selain mencari profitabilitas juga untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Akan tetapi, meningkatkan nilai pemegang saham ini masih jadi perdebatan karena masih banyak yang tidak mengetahui atau tidak jelas terkait deskripsi meningkatkan nilai pemegang saham itu seperti apa. Apakah harga sahamnya atau bagaimana? Seperti itu ya. Jadi sehingga sampai dengan saat ini ya memaksimalkan profitabilitas atau keuntungan itu masih menjadi tujuan utama dari perusahaan itu muncul, ya. Kemudian, nah,
Jika kita berbicara terkait dengan manajemen, terkait dengan profitabilitas, maka di sisi lain kita harus memperhitungkan yang namanya risiko atau risk ya. Jadi untuk mengejar profitabilitas, manajemen itu nggak serta-merta gitu ya. Jadi untuk mendapatkan profitabilitas atau mengejar profitabilitas, setiap manajemen di dalam setiap perusahaan itu punya cara yang berbeda-beda atau punya tingkatan yang berbeda-beda. Mengapa? Karena pengambilan resiko itu tergantung dari seberapa besar atau seberapa berani manajer dalam mengambil resiko untuk mencapai profitabilitas. Seperti itu. Akan tetapi, biasanya setiap perusahaan juga memiliki batas minimal berapa besar yang harus dicapai oleh setiap manajemen. Itu ya. Kemudian, nah, terkait dengan sistem pengendalian manajemen atau strategi, gitu ya, maka tidak jauh juga ada beberapa pendekatan terkait dengan pencapaian profitabilitas. Ada yaitu pendekatan pemangku kepentingan atau multiple stakeholder approach ya. Jadi dalam mencapai profitabilitas suatu perusahaan itu harus melihat atau memperhitungkan stakeholder-nya. Stakeholder-nya itu siapa aja ya, macam-macam ya. Ada investor, ada masyarakat, ada kreditur gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa organisasi atau perusahaan itu setiap kali berpartisipasi pada 3 pasar. Ada pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Kalau pasar modal ya pasar di mana perusahaan dapat menanamkan modalnya atau perusahaan dapat menghimpun dana dari investor. Kalau pasar produk ya di mana perusahaan menjual produk atau jasanya. Kalau pasar faktor, mungkin kalian baru pertama dengar, pasar faktor itu adalah tempat bersaingnya organisasi atau perusahaan itu untuk memperoleh bahan baku dari produk yang akan dibuat dan karyawan. Begitu. Ya, oleh karena itu, ya organisasi atau perusahaan itu harus bertanggung jawab pada seluruh pemangku kepentingan. Nggak hanya memperhitungkan investor saja, kreditor saja, gitu ya. Jadi semuanya harus dirangkul, dipenuhi semua tujuan atau keinginannya. Begitu. Kemudian, nah ini tadi terkait dengan strategi, di bab sebelumnya saya juga sudah menjelaskan terkait perumusan strategi, maka konsep strategi di sini sudah digambarkan. Ketika kita memformulasikan strategi atau merumuskan strategi, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menganalisis lingkungan. Ya, menganalisis lingkungan itu seperti apa? Kita lihat kompetitor kita bagaimana, customer kita bagaimana, supplier, regulatorinya seperti apa, politiknya seperti apa di negara kita. Ini harus kita analisis terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus menganalisis internal dari perusahaan kita. Teknologinya, contohnya, apa yang kita pakai. Proses manufakturnya seperti apa. Ini kita harus analisis kedua-duanya. Nah, setelah kita analisis, maka kita tahu apa sih peluang kita, apa ancaman kita, apa kekuatan dan kelemahan kita. Setelah itu baru kita rumuskan strateginya seperti apa. Seperti itu. Nah, di dalam konsep strategi, kita juga mengenal dua tingkatan strategi, ada corporate level strategi dan business unit level strategi. Kalau corporate level strategi itu strategi yang berada di perusahaan atau strategi umum perusahaan ya. Bukan strategi umum untuk semua perusahaan, bukan. Maksudnya di perusahaan itu kan ada divisi, ada unit bisnis gitu ya. Kalau strategi corporate itu ya strategi yang ada di perusahaan. Kalau unit bisnis itu ya yang strategi yang ada di divisi-divisi atau unit bisnis, lini bisnis yang ada di perusahaan. Contohnya misalkan
perusahaan X punya beberapa lini bisnis, ada A, ada B, ada C. Nah, yang dimaksud dengan corporate level strategi itu ya strategi yang di perusahaan X. Kalau yang ada di unit bisnis itu ya yang ada di masing-masing lini bisnis tadi, yang A punya strategi sendiri, yang B punya strategi sendiri, yang C juga punya strategi sendiri. Seperti itu. Kemudian, nah ini ya, tadi terkait dengan corporate level strategi, ya dari strategi level korporasi atau level perusahaan, itu di sini perusahaan dibedakan jadi 3 jenis ya. Ada single industri perusahaan, ya, ada unrelated diversified dan relate ya, unrelated dan relate serta single. Yang single itu maksudnya apa ya? Single itu industrinya tunggal. Di sini dicontohkan McD ya. McD kan nggak buka cabang yang lain-lain ya, ya McD ya jualannya itu. Ya. Kemudian ada unrelated. Unrelated itu maksudnya perusahaan yang punya berbagai macam lini bisnis yang nggak saling berhubungan. Misalkan kalian punya perusahaan makanan sekarang ya. Kemudian kalian buka lini bisnis baru tapi jual pakaian. Nah, itu maksudnya unrelated, ya ada hubungannya antara pakaian dan makanan. Kemudian yang terakhir terkait dengan relate, perusahaan yang terkait. Kalau yang relate itu contohnya kalau kalian punya perusahaan, nah kalian punya beberapa lini bisnis, ada misalkan satu bikin sampo, yang satu bikin sabun seperti itu. Nah, kan masih terkait, oh masih sama-sama berada di lini bisnis perawatan tubuh misalkan seperti itu. Kemudian, nah ini kalian bisa lihat di sini gambaran perbedaan antara single, relate dan unrelate ya. Kalau single itu ada ini digambarkan hanya kotak satu seperti ini. Kalau relate ya 3 kotak saling berhubungan. Kalau unrelate 3 kotak ini sejajar, tapi nggak ada hubungannya, tapi berada dalam satu kesatuan. Seperti itu. Ya, kemudian, nah ini terkait dengan bisnis unit strategi atau strategi unit bisnis, itu yang harus diperhitungkan adalah misi dari unit bisnis tersebut dan competitive advantage atau keunggulan kompetitifnya seperti apa. Sehingga kita bisa merumuskan strategi unit bisnisnya itu seperti apa. Nah, ini banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya bisa pakai BCG. Nah, ini ya, di BCG kalian bisa lihat unit bisnis kalian itu berada di matriks atau berada di kotak sebelah mana. Di star, question mark, atau cashco, atau dot. Nih ya, nah, masing-masing kotak ini juga punya apa? Harusnya punya strategi masing-masing. Sehingga kompetitif, keunggulan kompetitif kita harus diperhitungkan sehingga kita tahu kita berada di kotak yang sebelah mana. Seperti itu. Nah, selain ini juga ada contoh dari General Electric ya. Nah, ini juga ada contohnya bagaimana dia memetakan strategi untuk membuat strategi unit bisnisnya. Seperti itu. Nah, itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi understanding strategi atau pengertian dari strategi. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA Group atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.